Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membuat rangkaian mengenai simulasi biner ke BCD. Kami menggunakan salah satu jenis SPLD yaitu VAL. Video ini kami buat dalam melengkapi tugas final project sistem digital. Sebelum ke videonya, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Adis Darmika dan rekan saya Rizky dan lagi satu Ega. Langsung saja ke videonya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Sebelum kita membuat rangkaian tersebut, alangkah baiknya kita menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama, yang sudah pasti kita harus ada mempunyai perangkat laptop. Dan kedua, laptop kita sudah terinstall yang namanya aplikasi Proteus dan WinCouple. Fungsi dari aplikasi Proteus adalah membuat rangkaian kita di dalamnya, dan WinCouple adalah membuat program di dalam rangkaian tersebut. Karena kita menggunakan jenis rangkaian PAL. Baik, setelah kita membuka Proteus atau menggunakan Proteus, ada pun komponen-komponen yang harus kita siapkan. Yaitu yang pertama ada namanya logic toggle, yang kita butuhkan adalah 4. Logic toggle tersebut adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal logika dari satu nilai ke nilai yang berlawanan, seperti mengubah sinyal dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Adapun komponen yang kedua adalah PAL AM16V8. Adalah sebuah komponen elektronik yang merupakan jenis IC integer circuit programmable yang digunakan untuk mengimplementasikan logika boolean. Adapun yang ketiga, resistor, merupakan komponen yang digunakan untuk menghambat arus listrik yang melewati sirkuit elektronik. Adapun yang keempat, switch. Switch itu adalah pemutus dan penghubung tegangan listriknya. Adapun yang kelima adalah 7 segment, yang kita butuhkan adalah 2. 7 segment menampilkan angka atau huruf yang dikeluarkan dari hasil output yang kita inginkan. Adapun yang keenam adalah DC. DC adalah sumber tegangan yang kita gunakan. Adapun ground, sebuah komponen elektronik yang digunakan sebagai reference point atau titik acuan dalam sirkuit elektronik tersebut. Baik, sekian dari komponen-komponen yang bisa kita siapkan. Selanjutnya, penjelasan dari rangkaian tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, langsung saja ke proses pembuatan rangkaiannya. Yang pertama, kita siapkan komponen-komponen yang diperlukan yang sudah disampaikan tadi. Untuk mencari komponen yang diperlukan, kita cari di sini, di fix ini. Misalkan kita mencari 7 segmen seperti ini, kita inputkan ini. Namun karena kami udah menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan, langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama, kita inputkan toggle yang diperlukan. Kita memerlukan 4 toggle di sini. Untuk selanjutnya, kita inputkan VAL. VAL ini merupakan salah satu jenis dari SPLD. Langsung saja. Untuk selanjutnya, kita inputkan LED atau 7 segmen yang diperlukan. Kami memerlukan 2 LED atau 7 segmen. Untuk selanjutnya, kita inputkan resistor di sini. Setelah rangkaiannya sudah seperti ini, kita hubungkan dulu terlebih dahulu sebelum melengkapi dari rangkaiannya. Kita hubungkan dulu. Ini juga kita hubungkan di sini.
Jika sudah selesai kita menghubungkan rangkaian-rangkaiannya, komponen-komponen yang kita hubungkan, terus selanjutnya kita tambahkan DC di sini, kita pasangkan di sini. Setelah itu kita tambahkan yang namanya glow. Kita cari di sini di terminal, langsung aja kita tambahkan di sini dan kita hubungkan. Setelah itu biar ada pemutus atau penghubung dari arusnya ini, kita memerlukan yang namanya switch. Switch itu bisa dikatakan sebagai, bisa dibilang saklar. Terus selanjutnya setelah kita membuat rangkaian seperti ini, sebelum kita merubah tegangannya maupun dari resistor, kita cek dulu rangkaiannya apakah sudah benar atau belum. Baik, karena rangkaiannya sudah benar, selanjutnya kita ubah tegangan dari DC ini menjadi 5 watt, karena volt yang diperlukan sebanyak 5 watt. Terus selanjutnya kita ubah juga di resistor, di resistor kita ubah menjadi 30 untuk membatasi dari arus listriknya. Baik, ini sekilas mengenai rangkaian yang sudah kami buat mengenai konverter biner ke desimal. Untuk selanjutnya kita memerlukan program dari yang namanya swing couple. Untuk melengkapi hal ini kita memerlukan 2 program, yaitu program 1 di sini, program 2 sini diinputkan untuk menjalankan rangkaian yang sudah tertera. Baik, untuk menambahkan program tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang menggunakan swing couple untuk bisa digunakan pada kedua PAL pada rangkaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk program yang pertama ini saya jelaskan dulu dari name hingga device ini. Ini artinya adalah header dari program yang digunakan untuk memberikan identifikasi ataupun arsip terhadap program yang dibuat. Kita mulai dari name. Name ini adalah nama yang diberikan kepada program yang kita jalankan nanti. Nah, kemudian untuk part nomor ini saya rasa tidak dibutuhkan karena ini merujuk pada nomor bagian dari program ini yang lazimnya ditemukan pada manufaktur suatu part yang dalam proyek berskala besar. Kemudian untuk date ini adalah tanggal dibuatnya program. Saya rasa tidak ada urgensi untuk disesuaikan dengan tanggal saat ini, sehingga saya lewatkan dulu. Karena untuk revision ini merujuk pada revisi dari ataupun nomor revisi dari program. Maksudnya adalah jika di masa mendatang ada semacam pembaharuan terhadap program ini, maka kita bisa mengubah nomor revisi ini. Nah, kemudian misalnya di designer ini adalah
nama ataupun kelompok yang mendesain program ini, yang membuat program ini, sehingga dalam hal ini program dibuat oleh kelompok 2. Kemudian untuk company ini merujuk pada perusahaan yang mengelola program. Karena konteksnya ini kita menggunakannya pada tugas akhir, bukan untuk keperluan suatu perusahaan, saya rasa tidak perlu dituliskan ataupun dibiarkan seperti ini saja. Kemudian untuk assembly ini merujuk pada di manakah program ini dapat ditemukan pada suatu komponen tertentu misalnya. Nah, ini saya rasa tidak perlu diisikan ataupun dibiarkan seperti ini, non, karena sama seperti part nomor, ini hanya untuk umumnya ditemukan pada pembuatan PAL pada skala besar ataupun pada industri seperti itu. Dan location ini merujuk pada lokasi dari program PLD ini. Kemudian device merujuk pada device yang kita gunakan, atau dalam ini adalah PAL yang ada pada rangkaian ini. G16V8 yaitu sama dengan AM16V8. Jadi kita menggunakan program ataupun device yang sama dengan ada pada rangkaian ini, ataupun model PAL dari rangkaian tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah deklarasi input dari model ataupun dari PAL yang digunakan pada rangkaian. Nah, di sini kita saya perbesar dulu. Sini kita lihat ada pin 2. Pin 2 ini merujuk pada pin 2 pada PAL. Nah, PAL nomor 1 yang dideklarasikan dengan menjadi variabel I0. Dan ada pin 3 yang dideklarasikan menjadi I1, pin 4 dideklarasikan menjadi I2, dan pin 5 menjadi I3. Baik, untuk pin 1 sendiri tidak digunakan karena ini untuk clock. Jadi untuk rangkaian ini tidak menggunakan clock gitu. Jadi kita tidak menggunakan. Jadi kita lewatkan, kita mulai dari pin 2. Selanjutnya untuk deklarasi pin selanjutnya itu adalah pin output dari PAL ini, dimana pin 19 kita di sini pin 19 ini kita deklarasikan dengan A, pin 18 dengan B, pin 17 itu dengan sebagai C, begitu pula selanjutnya hingga pin 13 sebagai G. Nah, di baris selanjutnya di sini ada fill input. Fill input ini maksudnya adalah kita menggabungkan variabel yang berbeda. Beberapa variabel berbeda ini misalnya I0, I1, I2 dan I3 menjadi satu variabel. Jadi fill input jadi satu variabel input. Nah, begitu pula dengan fill output, di mana kita menggabungkan variabel A hingga G menjadi variabel output. Nah, selanjutnya untuk tabel kebenaran dari program pertama, untuk PAL pertama, yaitu kita memberikan nilai pada output ini berdasarkan input. Nah, untuk misalnya untuk biner dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, kita akan berikan output 0. Nah, di sini kita tidak tulis 0, yang 11110 ini merujuk pada tampilan pada LED pada 7 segment displaynya, sehingga ini bisa dibilang sebagai suatu kode untuk menunjukkan angka pada 7 segment displaynya. Begitu pula dengan
uh, uh, bi- uh, desimal ataupun biner 0001 yang apabila bawa ke desimal menjadi 1, ini akan menjadi 0. Kenapa 0? Karena ini adalah program dari PAL yang pertama yang menunjukkan angka 0 ataupun 1. Misalnya seperti karena kita menggunakan 4 digit biner, maka kemungkinan maka jika dikonversi ke desimal, kemungkinannya maka akan menjadi 0 hingga 15 desimal. Nah, di sini untuk di program ini kita menggunakan 0 dan 1 saja. 0 hingga 9, 2, 1, 1 ataupun 11 hingga 15. Jadi di sini adalah program yang pertama, yaitu 0 dan 1 saja. Baik, sebagai perbandingan perbedaan dengan program yang kedua ataupun pada PAL yang kedua, kita buka dulu, open, kemudian kita buka LED yang kedua. Nah, di sini perbedaannya yang ditemukan hanya pada tabel kebenarannya, pada pemberian nilai output. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan coba bandingkan dengan program yang kedua diberikan pada PAL yang kedua pada rangkaian ini. Perbedaannya, kita buat dulu programnya. Nah, baik, apabila kita perhatikan, perbedaannya itu hanya ada di bagian tabel kebenarannya saja, di mana pada program 1 ini nilai yang diberikan ke output adalah 0 ataupun 1, atau memberikan pada segmen 7 segmen displaynya adalah 0 atau 1. Dan untuk program yang kedua, nilainya adalah 0 hingga 9, yaitu menurut input yang diberikan, gitu. Jadi jika kita bisa buktikan, misalnya baik, kita coba buka dulu. Nah, sini kita gunakan sebentar, sebaiknya kita save dulu, kemudian kita run sehingga bisa tersimpan, sehingga bisa dijalankan di PAL ini. Kita save dulu, kita run. Baik, ya, successful. Kemudian untuk yang kedua, program kedua, save, apakah bisa? Baik, untuk program kita juga berhasil. Nah, sekarang kita coba pada PAL yang pertama, kita akan gunakan program LED 1 coba. Oke. Dan untuk program yang kedua ataupun PAL yang kedua, kita gunakan program LED 2 coba. Oke. Nah, sekarang kita coba rangkaian ini apakah sesuai dengan inputan ataupun tabel kebenaran yang diberikan. Nah, baik, ini sini berikan inputan 0000, maka desimalnya ada 0. Ya, ini sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah dibuat tadi, Kemudian untuk misalnya kita
buat 15. Nah, pada display ataupun pada segmen display ini menjadi 15 ataupun 1 dan 5. PAL nomor 1 akan memberikan display ini angka ataupun nilai 0 ataupun 1. Kemudian pada PAL nomor 2 memberikan nilai 0 hingga 9. Kita buktikan jika misalkan kita berikan desimal 2. Nah, di sini di segmen display yang pertama tertulis 0 karena sesuai dengan tabel kebenaran tadi, dimana kita tulis 2 itu 0, kemudian 2 itu 0. Kemudian di program yang kedua kita tulis 2, sehingga program ini ataupun apa yang tertampil ataupun yang kita lihat di sini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang diberikan. Baik, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari video kami mengenai tutorial pembuatan rangkaian simulasi biner ke BCD. Jadi jika ada salah kata maupun proses pembuatan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Pramila Santi. Om Santi Santi Santi.